Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Kasih Humas, Kari Jatanras serta teman-teman media yang tidak saya banggakan. Baik, pada siang hari ini kami dari Satreskrim Polres Lampung Selatan akan melaksanakan konferensi pers tentang pengungkapan kasus dukun cabul, ya, perkara tindak pidana kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak dengan modus mengaku dapat menggandakan uang dengan melakukan ritual-ritual dan menyebabkan persetubuhan. Dapat saya jelaskan kronologisnya. Waktu TKP itu di Desa Dusun Damal, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, tepatnya pada tanggal 8 November 2025, di mana dapat saya jelaskan kronologisnya. Korban, ya, inisial D ini diiming-imingi oleh pelaku, ya, saudara D, bahwa mau merubah nasib. Jadi si pelaku ini menyampaikan kepada korban, kalau mau merubah nasib, ayo ikut saya. Yang disampaikan oleh si pelaku, ya, dengan mengatakan dapat menggandakan uang berikut dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian korban memasukkan uang, ya, dengan bujuk rayu si tersangka. Apabila memasukkan uang di dalam gentong, ya, kemudian nanti mengikuti ritual-ritual, uang ini akan berlipat ganda menjadi 1 miliar. Kemudian korban memasukkan uang tersebut sejumlah pertama 2 juta, kemudian keduanya 5 juta. Pada saat memasukkan uang tersebut ke gentong, ada ritual yang dilakukan oleh tersangka, yaitu membandingkan korban, ya, melalui ritual-ritual dengan bunga 7 rupa. Kemudian korban juga diperintahkan oleh tersangka untuk membuka pakaian. Nah, kemudian terjadilah persetubuhan tersebut. Ya, persetubuhan tersebut merupakan modusnya tersangka, bahwa ini adalah ritual sehingga uang tersebut bisa berlipat ganda. Kemudian setelah kejadian tersebut ada korban-korban lain, ya, ada total 5 korban, ya, termasuk anak di bawah umur, ya. Korban semua berjumlah 5, ya, bersinyal D usia 40 tahun, RMY 12 tahun, UM 10 tahun, kemudian KDY 22 tahun, kemudian yang kelima RKH itu 19 tahun. Dari semua korban tersebut, ya, modus dilakukan sama, dengan ritual memasukkan uang ke gentong, kemudian dimandikan oleh si pelaku, ya, dengan alibi bahwa uang yang dimasukkan ke gentong tersebut dapat berlipat ganda menjadi 1 miliar. Kemudian karena berkembangnya hari, ternyata uang ini tidak berkembang, sehingga korban menagih kepada pelaku tersangka, tidak ada perkembangan. Akhirnya korban merasa dirugikan sehingga melaporlah kepada Satreskrim Polres Lampung Selatan. Kemudian dari kejadian tersebut kami menetapkan tersangka saudara D usia 40 tahun. Pada saat kita melakukan penggeledahan di rumah, ditemukan juga alat
hisab narkoba. Ya. Setelah itu kami juga melakukan pemeriksaan pada tersangka bahwa uang yang dinikmati oleh tersangka sebagian besar digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Ya, itu juga didukung oleh urin tersangka yang positif, ya, kita lakukan uji tesnya urin. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah HP Vivo maka umum, kemudian 2 tas rempang berwarna abu-abu, kemudian beberapa kain putih, ya, untuk menutupi gentong, ya, gentong. Kemudian satu buah alat hisap sabu, kemudian parfum, peci, dan parfum ukuran 30 ml. Kemudian motif pelaku itu karena tersangka ini tidak bekerja, sehingga dengan cara mengelabui korban dapat menikmati uang korban. Kerugian yang ditimbulkan oleh korban selain kerugian imateri juga ada materi, yaitu uang sebesar 7 juta yang dialami oleh korban. Kemudian pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 60C Undang-Undang TPKS dan pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi seperti itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk pelaku sendiri sudah berapa lama melakukan praktik seperti ini? Kalau pengakuan pemeriksaan dari tersangka itu hanya beberapa bulan saja, sehingga kejadian ini memang terhadap 5 korban ini secara beruntun selama sebulan. Tadi disebutkan ada anak 10 tahun, Bang. Apa itu, Bang? Anak 10 tahun itu apa? Anak 10 tahun ini merupakan anak dari korban ibu-ibunya. Sebagai Ya, apa? Iya, dia memang si pelaku ini, si tersangka ini menyampaikan selain ibunya, anak itu juga ritual seperti itu. Ritual penggadaan uang juga? Iya, betul. Karena ritual yang pertama gagal, ya, yang disampaikan si pelaku untuk membujuk rayu si korban, kegiatan ritual pertama gagal, sehingga harus ada ritual kedua. Pada saat kejadian, para korban ini tidak bercerita kepada suaminya. Setelah terungkapnya ini, baru korban bercerita kepada keluarganya. Tadi disampaikan bahwa pada saat melakukan penangkapan, ditemukan juga alat berupa bom untuk menghisap narkoba. Pertanyaan saya, apakah di dalam kasus ini ada juga yang terlibat dengan narkoba itu, atau terlibat ada calon mungkin tersangka lain? Kemudian saya kemarin kan kebetulan datang ke sana. Dari pernyataan beberapa warga dan aparat desa, termasuk Pak Camannya, bahwa kedatangan Udin ini ke wilayah kampung itu dibawa oleh seseorang. Pak Dedi ini, Pak D ini datang ke lokasi itu dibawa oleh seorang atau warga di sana. Apakah nanti ada lagi tersangka lain, karena mungkin ada keterlibatan antara Udin, U ini dengan D dalam melaksanakan ritual-ritual atau perdukunan seperti itu. Baik, untuk kasus narkoba, ya, kami sudah koordinasi dengan narkoba bahwa temuan narkoba yang ada di TKP akan ditindaklanjuti oleh narkoba. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan tersangka lain. Kami tidak menutup kemungkinan, tapi nanti kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tersangka, apakah ada orang yang mengarahkan ataupun terlibat dalam kejadian ini, seperti itu. Pak Kasat, untuk pelaku sendiri, apakah ada TKP lain sebelum di Sukabanjar? Pertama, yang kedua, korban apakah ada kemungkinan bertambah? Untuk TKP lain, tadi pemeriksaan tersangka belum ada untuk TKP lain. Kemudian untuk korban lain juga pengakuan dari tersangka, yang sementara ini ada 5 yang diakui.
Namun nanti kita akan coba dikembangkan kembali apakah ada warga dan masyarakat yang menjadi korban. Kami akan mendalami kembali apakah ada kejadian di wilayah lain yang melibatkan si tersangka ini. Kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Mungkin itu saja rekan-rekan. Cukup ya? Cukup. Cukup. Kita untuk PP dulu ya. Kita kemarin belum selesai ya. Gentong gimana gentong ini? Ah, gentong. Nah, gentong di bawah. Gentong naikin dong. Gam, naikin gam sini gam. Sini ya gentong naik. Satu aja. Pak Wayan, sampai nggak gini dulu gue bilang. Enggak Izin dulu. Karena menurut Pak Dedi itu ada perewangannya itu, Pak. Bisa kepada pangan itu. Tahan. Izin, kemudian 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Tahan, Pak. Oke. Kalau bisa menggandakan beras, SPHP nggak laku. Harus pada pangan gitu. Boleh dibawa? Di bawah haji. Sini. Sini. Om Tan. Nah. Tanyain dulu, Bang. Pernah itu betul. Tanya dulu, Bang. Ya, tanya dulu. Coba, Bang, ya. Mundur. Apa tanya aja? Kamu Kamu. kamu takut sama orang lain nggak?